Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Syarif Khalili MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah materi SKI MTS MA. Baik, di sini saya akan menjawab salah satu soal UAS materi SKI yang berupa bagaimana perkembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan di Andalusia. Umat Islam di Spanyol telah mencapai kejayaan yang gemilang karena lebih dari 7 abad Islam menguasai Spanyol. Bahkan pengaruhnya membawa Eropa dan dunia menuju kemajuan yang lebih kompleks. Kemajuan Islam di Spanyol sangat menonjol di berbagai bidang, baik dalam bidang kebudayaan maupun intelektual, yang menjadi salah satu faktor kebangkitan Eropa. Berikut merupakan kemajuan yang telah dicapai oleh umat Islam di Andalusia dalam berbagai bidang. Yang pertama, bidang intelektual. Spanyol merupakan negara yang sangat subur karena tingkat perekonomiannya tinggi, serta menghasilkan pemikir yang handal. Masyarakat Spanyol juga merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari komunitas-komunitas Arab yang mampu memberikan saham intelektual terhadap terbentuknya lingkungan budaya Spanyol yang menciptakan kebangkitan ilmiah, sastra, dan pembangunan fisik di Spanyol. Dalam ranah intelektual terdapat beberapa perkembangan, di antaranya yang pertama adalah filsafat. Sejak abad ke-8 sampai abad ke-10, filsafat mulai berkembang di Spanyol, mulai dari menerjemahkan manuskrip-manuskrip Yunani ke dalam bahasa Arab. Penerjemahan ini dimulai pada masa Kesultanan Al-Mansur dinasti Abbasiyah 754 sampai 755 Masehi sampai pada masa Kesultanan Al-Ma'mun 813 sampai 833 Masehi. Salah satu tokoh filsafat Islam di Spanyol adalah Ibnu Bajjah, Abu Bakr bin Tufail, dan Ibnu Rusyd. Atas inisiatif pemikiran-pemikiran Al-Hakim, karya-karya ilmiah dan filosofis diimpor dari timur dalam jumlah besar, sehingga perpustakaan dan universitas-universitasnya mampu menyaingi Baghdad sebagai pusat ilmu pengetahuan di dunia Islam. Tokoh pertama dalam sejarah filsafat Arab Spanyol adalah Abu Bakr Muhammad. Baik, yang kedua adalah sains. Ilmu sains terdiri dari ilmu-ilmu kedokteran, fisika, matematika, astronomi, kimia, botani, geologi, ilmu obat-obatan yang juga berkembang dengan baik. Sedangkan dalam bidang geografi dan sejarah, wilayah Islam bagian barat telah melahirkan banyak pemikir terkenal. Ada beberapa tokoh sains yang terkenal pula dalam bidang astronomi, yaitu Abbas bin Farnas, Ibrahim bin Yahya, Ibnu Zafar, dan Al-Bitruji. Dalam bidang kedokteran, yaitu Ummul Hasan binti Abi Ja'far. Adapun dalam bidang obat-obatan, antara lain Ahmad bin Ilyas, Ibnu Juldul, Ibnu Hazm, Ibnu Abdurrahman bin Syuhaid. Ada pula bidang geografi, yaitu Ibnu Jubar dari Valencia tahun 1145 sampai 1228 Masehi. Sedangkan Ibnu Khaldun dan Tunis merupakan perumus filsafat sejarah. Yang ketiga adalah musik dan kesenian. Musik dan kesenian pada masa Islam di Spanyol mencapai kegemilangan. Banyak apresiasi yang diperoleh dari tokoh penguasa istana. Salah satu tokoh yang terkenal tersebut di Spanyol yaitu Al-Hasan bin Nafi yang sering dijuluki Zaryab.
Zaryat selalu tampil menunjukkan keahliannya sebagai artis multi talenta. Keahlian Zaryat tersebut diturunkan kepada anak-anaknya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, juga kepada budak-budaknya, sehingga keilmuannya tersebut menyebar luas. Selanjutnya, bahasa dan sastra. Pada masa di Spanyol ini terdapat tokoh yang mahir dengan bahasa Arab, antara lain Ibnu Sayyidi, Muhammad bin Malik, Ibnu Huruf, Ibnu Haji, Abu Ali al-Ishbili, Abu Hasan bin Usfur, dan Abu Hayyam al-Ghortani. Begitu juga dalam bidang sastra, seiring dengan kemajuan bahasa sastra, banyak bermunculan karya-karya sastra seperti Al-Farid, karya Ibnu Abdurrabi, dan banyak lagi yang lainnya. Yang kedua adalah bidang pembangunan atau bidang bangunan. Megahnya bangunan Spanyol sangat maju dan mendapat perhatian dari umat dan penguasa, terutama bangunan-bangunan di Andalusia yang memiliki nilai arsitektur yang tinggi. Membangun jalan untuk keperluan transportasi dan membangun pasar untuk keperluan ekonomi. Kemajuan Bani Umayyah di Andalusia yang diraih pada masa pengganti Abdurrahman ad-Dakhil. Bangunan gedung-gedung yang menonjol masa itu seperti istana, masjid, pemukiman, dan taman. Di antara bangunan megah di Spanyol yaitu Masjid Córdoba, Kota Al-Zahra, Istana Ja'fariyah di Saragossa, dan sebagainya. Yang ketiga adalah bidang keilmuan keagamaan. Di antaranya adalah tafsir dan fikih. Yang keempat, bidang ekonomi. Perkembangan baru yang dicapai di Spanyol juga didukung oleh kemakmuran ekonomi pada abad ke-9 dan 10. Hasil-hasil industri dan perdagangan menyebar ke berbagai wilayah kekuasaan Abbasiyah dan negara lain. Selain mengalami kemajuan di bidang perdagangan, Spanyol juga akan kaya barang tambang. Emas ditambang dari Nubia dan Sudan Barat yang melambungkan perekonomian Abbasiyah. Bersamaan dengan dinasti Abbasiyah dengan dinasti Tang Tiongkok mengalami masa puncak kejayaan, sehingga perdagangan mengalami kemajuan yang sangat besar. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.